Salam teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Manahan Sihombing. Saat ini saya rindu kita bersama membahas satu topik hidup beriman. Tetap bersama dengan saya di Hombing Manahan Channel atau HMC. Mari kita ikuti bersama. Kita mulai dengan membahas pengertian iman atau yang dalam bahasa Inggris faith. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan iman itu adalah kepercayaan. Iman itu adalah ketetapan hati atau keteguhan atau keseimbangan batin. Dengan kata lain, intinya bukan hanya percaya, tetapi benar-benar mantap dalam kepercayaan itu. Itulah iman. Dalam Perjanjian Lama yang umumnya ditulis dalam bahasa Ibrani, iman itu disebut dengan emun atau aman, yang arti dasarnya itu adalah memegang teguh. Dengan kata lain, kalau dikatakan beriman, itu berarti memegang teguh sesuatu yang diimani. Ada beberapa makna yang tersirat dalam kata emun atau aman. Yang pertama, emun atau aman itu berarti percaya bahwa Tuhan itu pribadi yang teguh, pribadi yang kuat. Dengan kata lain, iman itu ada dasarnya loh. Tidak sembarangan. Iman itu ada dasar yang membuat seseorang itu percaya terhadap yang diimani itu. Karena apa? Yang diimanin itu dianggap pribadi yang luar biasa, dahsyat, dan benar-benar dapat diandalkan. Kemudian beriman berarti percaya kepada Allah. Dan percaya kepada Allah itu ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa? Kesetiaan dan ketaatan pada perintah Tuhan. Ikut sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dalam hal kesetiaan dan ketaatan, orang-orang Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju Kanaan dalam perjalanan selama 40 tahun dikatakan mereka gagal. Diindikasikan mereka tidak benar-benar beriman. Sekalipun mereka benar-benar tahu dan menyaksikan bahwa Tuhan yang mereka percaya itu adalah pribadi yang teguh, dapat diandalkan, pribadi yang dahsyat, yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Firaun di Mesir. Dan di hadapan mereka Tuhan mampu membelah lautan. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka tidak kuat untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Dan yang ketiga, berdasar emun dan aman, beriman berarti berusaha hidup benar. Berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Dan usaha ini lahir dari kesadaran hati, bukan karena ada upah, bukan karena takut dihukum, tetapi itu merupakan satu panggilan yang memberikan kebahagiaan bagi yang beriman. Itulah iman. Jadi iman menurut Perjanjian Lama, percaya Tuhan itu dahsyat. Iman dalam Perjanjian Lama dibuktikan dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan iman dalam Perjanjian Lama berarti berusaha hidup benar di hadapan Tuhan yang diimani. Kemudian dalam Perjanjian Baru yang umumnya ditulis dalam bahasa Yunani, iman disebut dengan pistis, yang arti dasarnya iman, kepercayaan, atau keyakinan. Ada beberapa makna yang tersirat dalam kata pistis. Yang pertama,
Pistis mengatakan orang yang beriman berarti tahu bahwa sesuatu itu benar. Dengan kata lain, aku tahu, aku percaya. Kalau dikatakan Pak Sihombing itu adalah guru agama Kristen di SMA Metodis Lubuk Pakam, dan kau tahu itu benar, itu adalah iman. Kau nggak berkata, aku nggak percaya. Aku percaya Pak Sihombing itu adalah guru agama. Itu sudah iman. Dengan berkata, aku percaya Tuhan itu pencipta segala sesuatu, itu udah iman. Aku tahu bahwa Yesus itulah juru selamat, itu sudah iman. Tetapi iman tidak sedangkal itu berdasar pistis. Beriman juga berarti berkeyakinan secara utuh tanpa keraguan. Secara khusus dalam mempertaruhkan apa yang menjadi harapan-harapannya, dalam mempertaruhkan atau menaikkan doa-doanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa itu besar kuasanya. Karena apa? Doa itu seharusnya dinaikkan penuh dengan keyakinan. Keyakinan yang bulat, tidak ada keraguan sama sekali. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, orang yang ragu-ragu itu sama seperti gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin. Kemana maunya angin? Tapi orang yang beriman, dia tetap teguh berada di tempat keyakinannya, apapun yang terjadi di sekitarnya. Salah satu contoh beriman itu dapat dilihat dari kehidupan seorang wanita yang sudah mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Apapun sudah dia habiskan demi kesembuhannya, karena memang kesehatan itu mahal harganya. Sampai suatu saat dia melihat Yesus. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dan ketika dia melihat Yesus, lahirlah satu iman yang luar biasa di dalam dirinya. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Demikianlah seharusnya kita memiliki konsep atau kemantapan hati di dalam pengharapan-pengharapan kita, di dalam doa-doa kita. Jadi doa kita bukan hanya rutinitas semata, tetapi benar-benar doa yang diangkat dengan penuh keyakinan. Kemudian beriman berarti mempercayakan hidup sepenuhnya pada yang diyakini atau yang diimani itu. Kalau dipercaya, katakan, saya beriman kepada Yesus, maka saya mempertaruhkan hidup saya sepenuhnya kepada Yesus, dan saya siap mengeluarkan segala kedagingan saya, mengeluarkan segala kehendak-kehendak lama saya yang tidak berkenan di hadapan Yesus, dan selanjutnya saya persilakan Yesus yang masuk untuk memimpin kehidupan saya, untuk mengarahkan saya kemana maunya Yesus, karena saya tahu itulah yang terbaik dalam hidup saya. Itulah iman. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kehidupan lamamu itu loh, yang suka sekali hidup bergumul, hidup berbaur dengan sesuatu yang tidak benar. Dan oleh karena itu Paulus jelas berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selanjutnya, apa yang dimaksud Paulus dengan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Apapun yang kualami oleh karena Kristus, aku anggap itu yang terbaik dalam hidupku. Dan kita lanjutkan. Beriman berarti melakukan sesuatu yang selaras,
selaras dengan kepercayaan. Jadi bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Hidupnya hanya sesuai dengan apa maunya dia. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, nol. Kau bergereja tetapi perbuatanmu tidak benar, kau dianggap nol, kosong sama sekali. Dan perbuatan apa yang selaras dengan iman menurut perjanjian baru atau ajaran dalam perjanjian baru itu dicatat jelas di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh yang kemarin pernah kita pelajari, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah atau hasil yang terlihat dari kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh pistis atau beriman kepada Yesus. Berikutnya kita lihat tentang definisi iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat ada dua hal yang dikatakan di sini dasar pengharapan. Itu iman. Sama seperti perempuan yang tadi sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia benar-benar tahu Yesuslah satu-satunya harapannya, dan iman juga itu mampu membuktikan sesuatu, bahkan sekalipun sesuatu itu tidak kita lihat. Sama seperti ketika saya berkata, kalau saya mati, saya percaya saya masuk surga. Itu iman. Dan hanya mata iman yang mampu melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, yang tidak bisa diraba dengan tangan kita, yang tidak bisa direspon oleh indera kita. Tetapi kita bersyukur ada sesuatu yang sangat luar biasa yang mampu mendeteksi dan membuktikan itu, yaitu iman kita. Selanjutnya kita lihat bagaimana dasar atau landasan iman kekristenan. Dasar atau landasan iman kekristenan itu, yang pertama adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Siapa Yesus yang diimani di dalam konsep kekristenan? Yang pertama, dia itu adalah anak Allah. Kalau dikatakan dia itu anak Allah, bukan berarti dia lahir dari hubungan biologis dengan antara Allah dengan seseorang. Tidak. Kalau dikatakan, analoginya begini, anak manusia pasti itu manusia, anak kambing pasti kambing, anak kucing pasti kucing, anak Allah itu pasti Allah. Tapi dalam satu konsep ketika dia datang ke tengah-tengah dunia ini, dia rela meminimalisir atau menganggap dirinya itu begitu kecil sehingga dia layak disebut sebagai anak. Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, semua diciptakan di dalam dia, oleh dia, dan untuk dia. Yesus itu pribadi yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dicatat dalam Wahyu 1 ayat 8, 21 ayat 6, 22. Maksudnya apa? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Awalnya itu tidak kita tahu di mana batasnya, dan akhirnya tidak ada batasnya. Dia akan tetap ada, telah ada,
sedang ada dan senantiasa ada, sekarang untuk selama-lamanya. Yesus itu penguasa agung. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus jelas berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Yesus. Dan di dalam Roma 14 ayat 11, Paulus mengingatkan kembali bahwa segala sesuatu, baik kuasa baik manusia, akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Berikutnya dikatakan Yesus itu Mesias atau Sang Juru Selamat manusia satu-satunya. No other way. Tidak ada yang lain. Di dalam Yohanes 3:16 sangat jelas dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ke tengah-tengah dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya," kepada Yesus, "tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus sendiri satu-satunya yang berani berkata demikian. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Dan yang terakhir, beriman kepada Yesus karena Yesus itu adalah pengantara agung. Dialah satu-satunya pribadi yang mampu menghubungkan kita dengan Allah, yang mampu menghubungkan bumi ke surga. Di dalam Dia ada harapan bahwa kita diperkenan di hadapan Allah. Dan dasar iman Kristen yang kedua adalah karya Yesus itu sendiri. Apa saja karya yang dilakukan Yesus? Melalui pengajarannya, Yesus seringkali disebut guru, dan Dia menyebut pengikutnya itu dengan murid. Dan ketika istilah Kristen muncul pertama sekali di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26, dikatakan di sana, di Antiokhia lah murid-murid itu disebut pertama sekali Kristen. Dengan kata lain, dalam konsep kekristenan sering sekali orang-orang percaya, orang beriman menganggap Yesus itu sebagai guru agung yang luar biasa. Yang kedua, kuasanya. Yesus mampu melakukan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Suatu saat murid-muridnya berperahu, mereka diterjang oleh angin badai yang begitu kuat. Yesus tidur di buritan kapal. Mereka mengadu kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Hai gelombang, redalah." Saat itu gelombang langsung reda. Dan murid-murid berkata, "Siapakah orang ini sampai gelombang pun tunduk kepadanya?" Apapun bisa dilakukan Yesus. Dia bangkitkan Lazarus. Dia beri makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan, sisa 12 keranjang. Bisa Dia lakukan. Menyembuhkan sakitmu, sakit apapun yang kau alami saat ini. Yesus mampu, karena baginya tidak ada yang mustahil. Keteladanannya, bagaimana Dia menunjukkan keteladanan kerendahan hati, keteladanan sebagai pelayan, dan Dia benar-benar mengasihi. Keteladanannya itu dasar landasan iman Kristen. Kemudian pengorbanannya di kayu salib. Dengan pengorbanannya di kayu salib, sesungguhnya Dia sedang mengerjakan satu karya kemesiasan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, agar melalui pengorbanan itu orang-orang berdosa bisa diselamatkan. Dia sebagai imam tidak mempersembahkan darah domba atau darah hewan ternak, tetapi adalah darahnya sendiri, sekali untuk selamanya. Dan berikutnya, karya Yesus itu membuat kita layak mengimani Dia, dinyatakan dengan kebangkitannya. Di dalam 1 Korintus
15 ayat 17, Paulus berkata, jika Yesus tidak bangkit, sia-sia kita percaya. Dia tidak ada bedanya dengan kita. Tetapi dia benar-benar bangkit dan membuktikan dirinya telah bangkit dari kematian selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Dan yang terakhir, kenaikannya ke surga disaksikan oleh begitu banyak orang. Dia naik ke surga dan dia mengatasi ketinggian. Sekarang dia ada duduk di sebelah kanan Bapaknya di tahtanya yang maha mulia. Kemudian bagaimana supaya orang itu punya iman? Beriman kepada Yesus. Atau apa yang menjadi sarana iman itu? Menurut firman iman Kristen, sarananya tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, agar orang punya iman yang mampu menyelamatkannya, mampu menyeberangkannya dari maut ke surga yang kekal, orang itu perlu punya interaksi dengan firman Kristus. Jika demikian, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang beriman? Pertama, kita perlu menjadi saksi melalui perkataan, memperkatakan firman Kristus kepada orang-orang lain. Dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia yang menyelamatkan orang lain apabila kita tidak memberitakannya? Termasuk yang Bapak lakukan sekarang ini adalah dalam tendensi Bapak menjadi saksi melalui perkataan, memberitakan Kristus kepada kalian. Yang kedua, menjadi saksi melalui perbuatan. Bukan hanya perkataan, tetapi juga harus dibarengi dengan perbuatan. Jangan pernah permalukan Kristus yang kau perkatakan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepadamu. Dalam Yakobus 2 ayat 17 jelas dikatakan, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati, tidak menghasilkan apapun. Sama seperti pohon, dia begitu, pohon mangga begitu rindangnya, begitu suburnya kelihatan, tapi kalau tidak menghasilkan buah, dia sebenarnya sama seperti pokok mangga yang mati sekalipun dia hidup. Karena apa? Yang diharapkan dari keberadaannya sebagai pokok mangga tidak didapatkan sama sekali. Intinya, sesuai dengan pembelajaran kita di dalam Matius 5:13-16, kita harus bisa menjadi garam dunia, kita harus bisa menjadi terang dunia. Kiranya Tuhan memberi kemampuan kepada kita, Tuhan memberkati kita. Salam.